Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alaih wa nusallimu ala khatamil anbiya'i wa ala alihi awsiyaih wa ashabihi khulafaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah yang tadi diawali dengan salat 2 rakaat, salat sunnah yang sama-sama kita yakini sesuai dengan sabda Rasul, kalau itu kita lakukan bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu adalah sangat besar. Sebesar dunia dan seisinya. Pada pagi hari ini kita melanjutkan dari Senin yang lalu tentang memahami tentang hal yang hidup di dalam masyarakat dan hukum menjawabnya. Kemarin saya nerangkan tentang pengertian anak. Ada 3 tahapan anak yang sah, anak dari hasil pengakuan, dan yang terakhir adalah anak zina. Kemarin sudah saya sampaikan apa itu anak yang sah, apa itu anak yang pengakuan dengan segala contohnya. Kita berharap dengan kultum ini dan mudah-mudahan tidak menimpa pada jamaah Masjid At-Taqwa ini, tetapi kita berharap baru kita sampaikan sewaktu-waktu ada masyarakat, ada tetangga, kita bisa berdakwah dengan cara ini. Pagi hari ini saya sedikit menyampaikan apa itu pengertian tentang anak zina. Kemudian kita juga sering mendengar di media ada orang yang membuang anaknya, kemudian di jalan, kemudian ditemukan. Nah, itu istilah hukum namanya adalah anak temuan. Kalau nanti ada waktu, yang terakhir adalah saya terangkan tentang anak angkat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jenis anak yang ketiga yaitu anak zina ini memang menjadi anak yang malang hidup di dunia ini akibat perbuatan seorang manusia laki-laki dan perempuan yang melanggar aturan. Jadi anak zina ini Bapak-Ibu sekalian tidak disebut sebagai anak yang sah karena dari hasil pernikahan yang sah, dan tidak juga bisa disebut sebagai anak pengakuan karena lahir dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan kemudian dicatatkan. Kalau anak sah tentu akte kelahirannya nggak ada masalah. Anak pengakuan asalkan dapat penetapan dari pengadilan agama namanya permohonan asal usul anak, produknya di dalam akte kelahiran juga tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah anak zina ini Bapak-Ibu sekalian, ini tentu anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang tidak sah dan tidak dicatatkan. Jadi nikahnya
sudah tidak memenuhi syarat aturan agama maupun undang-undang, dia menikah tanpa wali atau tidak ada pernikahan, kemudian si perempuan hamil, kemudian dia melahirkan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, anak ini sepanjang sejarah akan jadi beban. Karena apa? Di dalam akte kelahirannya nanti hanya disandarkan pada ibunya. Jadi ini nanti akte kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu atas nama ibunya. Dan ini yang jadi problem dalam akte autentik. Anak ini akan selalu menjadi beban psikologi bagi dirinya. Karena ternyata di dalam akte kelahiran anak yang tidak berdosa sama sekali ini harus menanggung beban selama hidupnya. Ini akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana anak zina ini ketika nanti mau menikah? Tentu kantor urusan agama, ini yang kita sebut dengan istilah wali hakim. Karena tidak punya bapak secara administratif. Dan nanti yang menikahkan itu adalah wali yang ditunjuk oleh negara, dan dia nanti akhirnya bisa menikah, tapi yang menikahkan itu adalah wali hakim. Tentu dalam kutipan akte nikah nanti tetap berbunyi bahwa si anak ini adalah anak ibu, karena tidak dicantumkan binnya atau bapaknya. Nah, inilah pengalaman yang perlu kita fahami bersama. Kemudian yang kedua ada istilah anak temuan. Di media Bapak Ibu sekalian sering kita mendengar ada anak yang dibuang di jalan, ada anak yang dibuang di sawah, kemudian anak ini ditemukan. Dalam kasus ini jamaah yang berbahagia, status hukumnya sama dengan anak zina. Anak yang ditemukan tidak diketahui oleh bapak dan ibunya. Dan sudah barang tentu kalau anak ini dibuang, pasti ada masalah dalam keluarga. Apa itu? Dan ini tidak mungkin di dalam praktek anak ini lahir dari sebuah pernikahan yang sah, dan tidak mungkin anak ini lahir dari pernikahan siri yang kemudian dicatatkan produknya menjadi anak pengakuan. Tapi anak temuan ini jelas orang tuanya bermasalah. Apa karena lahir dari perzinaan? Bagaimana status anak ketika ditemukan ini di hadapan hukum? Bapak yang saya hormati dan ibu-ibu, ini aturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak ini harus dirawat di dinas sosial. Perkara di dinas sosial yang hadir di hadapan negara ini nanti diserahkan ke panti-panti asuhan, ini problem yang lain. Karena anak temuan ini Bapak Ibu sekalian, anak yang menjadi tanggung jawab negara. Yang di Indonesia ini ditugaskan pada dinas sosial. Ada banyak contoh orang yang kepingin ngangkat anak dari hasil temuan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau itu terjadi, Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya mau mengangkat anak yang hasil temuan ini, itu prosesnya menjadi sangat panjang.
apa yang saya sebut panjang dalam rangka untuk melindungi anak temuan ini, jangan sampai terjadi berita-berita yang muncul di media menjadi anak yang dijual belikan. Itu dinas sosial kalau tidak punya lahan maka akan disalurkan kepada panti-panti asuhan, tetapi status secara hukum itu adalah ketika ada orang yang mau mengangkat harus melalui dinas sosial. Dan diberi waktu oleh undang-undang, tidak serta-merta orang yang mau mengangkat anak temuan ini dikabulkan sama dinas sosial. Harus disurvei dulu, waktunya 6 bulan. Setelah 6 bulan ada keyakinan bahwa orang yang mau mengangkat ini adalah baik dan benar, tidak mencelakakan anak yang mau diangkat itu, nah baru harus mendapatkan penetapan dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Bapak Ibu, di dalam anak temuan ini, di dalam undang-undang juga disebutkan agamanya itu apa anak yang ditemukan ini. Nah ternyata di undang-undang ini, anak yang ditemukan ini nanti ke depan agamanya apa, itu tergantung agama yang mayoritas. Ditemukan anak itu di mana? Kalau misalnya ditemukannya itu di NTT misalnya, Nusa Tenggara Timur, yang di situ mayoritas orang beragama Kristen, maka anak temuan ini ke depan status administrasi kependudukannya itu menjadi Kristen. Tetapi kalau misalnya ditemukan di Bojonegoro, kemudian dia di tempat ditemukannya itu adalah banyak yang beragama Islam, tentu itu adalah menjadi agamanya beragama Islam. Ada contoh di Bojonegoro, Bapak sekalian, yang kemarin ditetapkan sama pengadilan agama itu, salah satu mantan anggota DPRD Bojonegoro ini, dia nikah, pertama dia tidak tahu cerai atau bagaimana, terus nikah yang kedua itu tidak punya anak-anak. Nah kemudian dia punya inisiatif untuk mengangkat anak. Dan anak yang ditemukan ini, anak yang dibuang sama orang tuanya di Pasuruan. Nah, mantan anggota DPRD Bojonegoro ini mau ngangkat itu. Nah tentu prosedurnya menurut undang-undang harus melalui dinas sosial dari Jawa Timur. Dinas sosial mensurvei pada mantan DPR ini, oh ternyata, dan itu waktunya 6 bulan. Setelah 6 bulan, ternyata dinas sosial Jawa Timur itu meyakini bahwa orang yang mau ngangkat ini baik dan bisa mensejahterakan anak. Nah kemudian setelah lulus dari seleksi dari dinas sosial Jawa Timur, kemudian mantan anggota DPR Bojonegoro ini mengajukan ke pengadilan agama untuk mengangkat anak temuan ini. Tentu pengadilan agama setelah memeriksa diputus bahwa anak temuan ini sah menjadi anak angkat. Agamanya apa? Islam. Nah kemudian kebetulan anak yang dibuang di perempuan. Nah yang jadi problem, besok kalau anak perempuan ini mau menikah, siapa yang jadi walinya? Tentu ini disamakan, anak temuan ini statusnya seperti anak zina kemarin tadi, maka status di dalam akte kelahirannya itu adalah tidak menyebutkan, hanya menyebutkan bahwa ini anak angkat mantan anggota DPR di Bojonegoro. Kemudian nanti kalau dia menikah, walinya itu adalah
wali hakim. Inilah problem-problem Bapak Ibu sekalian yang terjadi di Bojonegoro, dan semua ada konsekuensi. Mudah-mudahan kita tidak menemukan keluarga-keluarga kita ini. Yang pertama anak zina tadi, naudzubillah. Yang kedua kita menemui anak temuan yang dibuang sama orang tuanya di pinggir jalan. Tetapi kalau memang itu terjadi, ada saluran hukum, tapi konsekuensinya seperti yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan Senin yang akan datang tentang anak angkat menurut hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.